Nah, nanti ada sebenarnya ada tahapan lagi. Kamu bertanya kepada Tuhanmu, ya Tuhan, bolehkah saya jadi kohen? Apakah saya punya otoritas? Nah, itu pengalaman pribadi. Kalau kamu punya keyakinan dari Tuhan, oh bisa. Oh, berarti kamu jalan. Tapi secara prinsip, doa kohennya bisa dipraktikkan semua orang. Pemilihan kohennya nanti dari Tuhan sendiri. Aku nggak bisa memberitahu. Karena nanti berkaitan dengan authority, sign of authority. Perhatikan bahwa kohen itu punya hamasia, punya oil, punya minyak pengurapan. Itu kohen itu begitu selalu ya. Termasuk akhirnya raja juga diurapi dengan minyak. Tanda otoritas. Nah, kohen yang otomatis adalah anak-anak dan istri. Di luar itu harus ada konfirmasi dari Tuhan. Sebaiknya ya. Nanti berkaitan dengan dampaknya. Doa kohen bisa dilakukan semua orang. Tapi dampak dan kuasanya belum tentu sama. Saya berdoa kohen, orang yang berdoa kohen, dampaknya bisa berbeda. Walaupun sama-sama bisa berdoa sebagai kohen, dampak termasuk hak suara didengar di hadapan sidang Dewan Ilahi itu bisa berbeda-beda. Istilahnya kayak pangkat ya. Ini mungkin bukan terlalu saya hierarkis ya, tapi memang seperti itu secara praktik. Misalnya ya, siapa yang sudah mempraktikkan doa kohen untuk global? Saya tidak menemukan. Mungkin ada ya, saya nggak tahu. Tapi sejauh ini saya belum menemukan. Saya belum menemukan doa kohen di kalangan gereja-gereja. Belum nemu saya. Satu pun belum nemu. Misalnya ini Pak Stephen Tong ya, sebagai seorang reformis ya, penegak ajaran reformasi di Indonesia, dia merasa pendeta karismatik sesat. Pernah nggak dia berdoa di hadapan Tuhan? Ya Tuhan, pendeta-pendeta karismatik yang sesat ini berdosa, tapi sayalah yang berdosa. Dosa mereka adalah dosa saya. Saya belum pernah dengar beliau berkata seperti itu. Saya lebih sering mendengar dia, kalian pendeta karismatik sesat semua. Itu di KKR ya. Bahkan pernah sakit hati karena ada pendeta karismatik merebut gerejanya. Tapi begitu. Doa kohen belum pernah saya dengar dari kalangan gereja karismatik. Dari gereja reform. Karismatik pernah? Belum pernah juga. Siapa pendeta karismatik berdoa? Ya Tuhan, pendeta sebelah merampas jemaat saya. Itu dosanya. Tapi itu adalah dosa saya. Mana ada? Kedua golongan yang besar ini tidak ada. Doa kohen tidak ada. Belum pernah saya. Dosanya, dosa musuh saya adalah dosamu. Bayangkan, sekarang kalau ada orang-orang yang ngebom gerejamu, terus kamu berdoa begini, doa kohen ya. Ya Tuhan, para teroris yang mengebom gereja sayalah yang berdosa. Nah, gitu. Bisa nggak? Pelakunya dia, di hadapan Tuhan yang salah kamu. Nah, biar coba. Pelakunya dia, korbannya kamu, tapi yang dianggap bersalah kamu di hadapan Tuhan. Kamu nggak menjalankan fungsi kohen. Siapa doa Yahudi yang ada doa kohen? Aku juga belum nemu ya ajaran rabi-rabi Yahudi Farisi. Bahkan di PB, kalau ada Farisi berdoa di sebelahnya ada pemenggut cukai, dia bilang, ya Tuhan, saya bersyukur saya menjadi Farisi, tidak seperti pendosa ini. Di PB Farisi, Perusim, para rabi tidak punya doa kohen, malah doa pendakwaan. Dosa dia, dosanya. Puji Tuhan, puji Adonai, saya bersih dari dosa itu. Cuman gitu doanya. Mana ada orang Farisi bilang, para rabi berdoa, ya Adonai, musuh saya, orang Arab yang membenci Yahudi, adalah dosanya. Dosanya adalah dosa saya. Sayalah yang berdosa tiap kali dia membunuh seorang Yahudi. Pernah nggak orang Yahudi berdoa seperti itu? Saya belum nemu. Satu pun. Nggak tahu kalau di kalangan internal mereka nggak tahu ya, tapi di publik nggak pernah. Sikap itu udah. Di kalangan Kristen belum ada, di kalangan Yahudi belum ada. Di Alkitab ada tapi. Ketika ada dosa leluhur orang Israel, ya Tuhan, leluhur kami telah berdosa. Itu pengakuan dosa leluhur. Yahudi ada, mungkin ada. Kristen ada, aku belum nemu. Ada sih beberapa yang mempraktekkan pengakuan dosa leluhur, tapi tidak ada yang
seperti El Sadik. Tidak ada, tak jamin. Saya merumuskannya dengan ilham Tuhan, saya praktekkan pengusiran setan, yaitu pengakuan dosa leluhur. Itu Kohen itu begitu. Saya ulang lagi ya. Pelakunya dia, korbannya kamu gitu. Tapi yang aku salah kamu, seakan-akan itu dosamu. Itu doa Kohen. Jadi itu doa Kohen ini saya praktekkan kalau doa keliling, mendoakan orang personal ya. Jadi mendoakan komunal, komunitas, teritorial, juga doa personal, mendoakan orang. Walaupun sangat jarang ya, karena saya harus ngecek ini saya punya otoritas apa atas dia gitu ya, ke orang personal. Nggak selalu, maksudnya begini sih, kalau saya tidak melihat potensi kekuasaannya, ya saya tidak maju juga, malas ya, doa saya nggak akan didengar. Tapi kalau saya merasa saya punya otoritas, ya gitu, teng itu ada orang-orang yang berubah dalam sesuai dengan doa saya gitu. Kalau di tim inti saya buka vulgar ya, ini siapa. Kejadiannya seringkali cepat sekali, hitungan sehari ada yang terjadi. Ada banyak teman-teman yang mengalami entah sadar atau tidak gitu. Kalau yang saya beritahu ya ada sadar. Kalau enggak ya enggak tahu. Saya enggak tahu sadar atau tidak. Karena seringkali juga saya tidak akan ngomong ya. Jadi konflik of interest nanti kalau ngomong, gitu. Enggak usah. Ya semoga teman-teman sadar gitu aja. Tapi ya itu yang saya praktekkan. Ada peristiwa-peristiwa yang real yang merubah orang. Nah, itu nanti pergumulan dengan kehendak bebas ya. Apakah itu mempengaruhi kehendak bebas? Secara umum tidak. Tapi itu bisa menuntun atau membantu ya kali ya. Seringkali tes power ini tidak untuk kepentingan saya gitu, seringkali malah sangat jarang menggunakan doa Kohen untuk kepentingan saya, jarang sekali. Mayoritas untuk kepentingan orang itu ya, kepentingan wilayah atau kepentingan orang itu yang saya doakan. Jarang sekali yang untuk kepentingan saya. Nah itu fungsi Kohen ya. Ini untuk kepentingan orang lain. Makanya tadi bilang ada kamarnya. Passion yang burn, hasrat yang membara untuk another person, untuk orang lain. Hasrat apa? Ya hasrat orang lain diselamatkan, hasrat orang lain hidup enak dan sebagainya. Nah ini pasti menyulitkan. Dia pelaku, kamu korban, tapi kamu berdoa supaya dia hidup enak. Makanya ajaran Kristen tentang pengampunan itu jadi sulit, maha sulit. Siapa bisa mengikuti? Nggak semua orang Kristen bisa, apalagi orang yang non Kristen. Nggak mungkin. Omongannya tok itu. Saya mengampuni ini itu, tapi lah. Nggak, aku belum nemu ya. Misalnya ada korban, misal kalau kita di gereja ada bom ya, dulu di Kebuntan kalau nggak salah. Mereka pasang tagar ya, tanda pagar. We forgive, kami mengampuni. Itu jemaatnya, dan termasuk mayoritas orang Kristen ya. Mereka mendukung tagar we forgive, kami mengampuni. Coba aja tempat ibadah para teroris itu dibom, apa mereka akan bikin tagar kami mengampuni demi nama Tuhan kami? Nggak mungkin, belum pernah satu pun. Sebaliknya mereka pasang bom di gereja-gereja gitu, atau di siapapun yang pelakunya. Kalau ada keluarga yang merusak tempat ibadahnya, di demo, diperkusi itu, bahkan dibunuh kalau perlu. Mereka punya senjata soalnya. Makanya ini ajaran kesini ajaran gila gitu, nggak normal. Siapa yang sanggup gitu? Apalagi doa Kohen. Ini lebih berat, doa Kohen itu lebih berat. Kalau kami mengampuni kan mending ya, itu masih di bawah doa Kohen. Doa Kohen itu lebih hebat.